Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya yang bernama Adrian Aksel Sudirman dengan NIM 251430014, kelas 25A, Prodi Teknik Komputer, Universitas Muhammadiyah Kota Palopo. Izinkan saya untuk mempresentasikan praktikum 5 penguat operasional OP-AMP AC. Langsung saja. Tujuan dan praktikum. Tujuan untuk memahami cara kerja OP-AMP pada sinyal AC, melakukan simulasi inverting amplifier untuk mengukur penguatan tegangan dan perubahan fasa 180 derajat, serta simulasi non-inverting amplifier untuk membandingkan gelombang output dan input. Menganalisis respon frekuensi menggunakan body plot di LTSpice serta memahami penerapan OP-AMP pengkondisi sinyal sensor analog dalam sistem komputer dan instrumentasi. Konsep dasar OP-AMP. Fungsi OP-AMP adalah IC yang memperkuat sinyal listrik kecil menjadi lebih besar. Digunakan untuk kondisi sinyal sensor sebelum proses komputer. Non-inverting amplifier. Output sefasa dengan input tidak terbalik dengan rumus gain sama dengan 1 plus RF per RIN. Contoh, RF sama dengan 100K, RIN sama dengan 10K, gain sama dengan 11. Inverting amplifier itu merupakan output yang berlawanan dengan fasa, yaitu 180 derajat dengan input. Rumus gain sama dengan min RF per RIN. Contoh, RF sama dengan 100K dan RIN 10K. Gain versus bandwidth. Semakin besar nilai gain, maka bandwidth atau rentang frekuensi efektif semakin sempit. Itu penting diperhatikan dalam aplikasi sinyal sensor. Alat dan bahan. Kita menggunakan PC atau laptop dengan sistem operasi Windows yang memadai untuk dapat menjalankan software simulasi LTSpice secara lancar dan stabil. Lalu, di software LTSpice itu digunakan sebagai alat untuk simulasi rangkaian elektronik untuk menguji dan menganalisis kinerja rangkaian OP-AMP secara virtual. Komposisi virtualnya, resistor RIN dan RF dengan nilai yang telah ditentukan itu digunakan untuk mengatur besar gain pada rangkaian inverting maupun non-inverting sumber sinyal AC untuk berbentuk gelombang sinusoidal atau sine dalam LTSpice sebagai sinyal input yang akan dikuatkan oleh rangkaian OP-AMP. Bagian 1. Inverting amplifier. Langkah pertama, kita harus membuka aplikasi LTSpice, buka software LTSpice dan buat project rangkaian baru untuk simulasi. Langkah kedua itu memasang komponen OP-AMP dan menghubungkan sesuai konfigurasi inverting amplifier. Langkah ketiga, kita memasang RIN dengan 10K pada input sinyal dan RF sama dengan 100K sebagai resistor feedback ke input negatif. Langkah 4, kita menghubungkan sumber tegangan AC gelombang sinus atau sine ke input rangkaian inverter. Menjalankan simulasi. Pilih menu Simulate dan Edit Simulation Command. Lalu pilih Translate Analytic dan atur Stop Time menjadi 5 ms untuk melihat seberapa siklus gelombang. Klik OK dan tekan tombol Run untuk menjalankan simulasi rangkaian inverting amplifier. Hasil dan analisis output. Untuk menunjukkan gelombang terbalik sebanyak 180 derajat terhadap input pembalik fasa, amplitudo atau output terukur kurang lebih 1005 volt sesuai dengan teori gain. Error sangat kecil untuk membuktikan akurasi simulasi LTSpice. Persiapan non-inverting. Langkah pertama, itu membuat rangkaian baru dengan konfigurasi non-inverting di LTSpice. Langkah kedua, kita menghubungkan sinyal AC ke terminal positif plus OP-AM sebagai input. Langkah ketiga, dengan memasang RIN 10K ke ground dari terminal negatif minus dan RF 100K sebagai feedback kembali ke input minus. Langkah keempat, kita verifikasi koneksi untuk gainnya yang sama dengan 11 1 ditambah RF per RIN sama dengan 1 ditambah 100K atau 10K. Simulasi non-inverting amplifier. Menjalankan simulasi transit
dengan atur simulate transit analysis pada LT-Spice untuk mengamati gelombang waktu nyata. Jalankan simulasi dan perhatikan gelombang output yang sefasa dengan input. Tidak ada pembalikan fase 180 derajat. Hasil pengukuran output, amplitudo terukur sekitar 1107 volt sesuai dengan teori gain 11. Output tidak mengalami pembalikan fasa. Gelombang input dan output bergerak searah, membuktikan konfigurasi non-inverting bekerja dengan benar. Analisis frekuensi Bode plot. Siapkan rangkaian menggunakan rangkaian inverting atau non-inverting yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu buka AC Analysis, pilih menu Simulate, lalu Edit Simulate Command, dan pilih AC Analysis di LT-Spice. Atur sweep frekuensi dari 1 Hz hingga 100 hingga 1 MHz untuk melihat respon penuh. Lalu yang terakhir, amati body plot dengan menjalankan simulasi dan amati grafik gain terhadap frekuensi pada body plot. Interpretasi body plot. Frekuensi cutoff atau min 3 desibel ditentukan pada titik saat gain turun sebesar min 3 desibel dari nilai maksimumnya. Pada percobaan ini, frekuensi cutoff terukur sekitar 405.090 Hz, menandai batas atas bandwidth efektif OP-AMP. Gain tinggi atau bandwidth sempit itu semakin besar nilai gain yang dikonfirmasikan, maka bandwidth frekuensi efektif OP-AMP akan semakin sempit. Ini adalah trade-off fundamental dalam desain penguat. Batas kerja OP-AMP. Penurunan gain yang terlihat pada frekuensi tinggi dalam grafik body plot menunjukkan batas kerja OP-AMP. Di atas frekuensi cutoff, OP-AMP tidak lagi mampu memperkuat sinyal efektif. Aplikasi pengkondisi sinyal. Memahami batas frekuensi kerja sangat penting dalam aplikasi kondisi sinyal sensor analog, agar sinyal di sensor diproses dalam rentang frekuensi yang tepat dan akurat. Data hasil dan percobaan analisis. Hasil percobaan 1 dan 2. Inverting AMP atau RF per RIN sama dengan 10, volt simulasinya itu sama dengan 1.0005 volt. Gain teori min 10, error 0.05%. Fasa terbaliknya itu 180 derajat. Akurasi dan error simulasi. Error simulasinya sangat kecil, yaitu antara 0.05% sampai 0.61%. Membuktikan bahwa teori gain OP-AMP sangat akurat dan dapat kita andalkan. Lalu pada hasil percobaan 3 dan 4 itu, non-inverting AMP atau RF per RIN sama dengan 10, volt simulasinya itu 1000.100 per 7 volt, gain teori 11. Errornya itu 0,06% atau fasanya setara dengan input. Pengaruh rasio RF atau RIN. Semakin besar rasio, maka semakin besar gain yang dihasilkan. Inverting membalik fasa, non-inverting menjaga fasa output. Kesimpulan dari praktikum. Kedua konfigurasi OP-AMP itu terbukti berfungsi sesuai dengan teori, dengan error simulasi sangat kecil yang itu di bawah 1%, dan membuktikan bahwa keakuratan perhitungan gain itu nyata. Nilai resistor itu menentukan besar gain penguat. OP-AMP memiliki batas frekuensi kerja yang mempengaruhi bandwidth dan efektif digunakan sebagai pengkondisi sinyal sensor analog. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.